Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Heldeti, kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar penilaian atau SPN. Di sini ada pengertian tentang standar penilaian pendidikan. Yang pertama, penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Lalu di sini ada lingkup penilaian. Lingkup penilaian ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yang ketiga ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kemudian tujuan dari penilaian. Tujuan penilaian ini juga dilihat dari 3 lingkup penilaian yang tadi. Yang pertama itu ada penilaian hasil belajar oleh pendidik. Tujuannya yaitu untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Lalu ada tujuan penilaian itu berdasarkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yaitu tujuannya untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Kemudian tujuan penilaian hasil belajar oleh pemerintah, yaitu untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Lalu di sini ada juga prinsip penilaian. Prinsip penilaian itu ada 9. Yang pertama, sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan, kriteria, dan akuntabel. Di sini prinsip yang pertama yaitu prinsip sahih, yaitu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian ada objektif. Objektif sendiri ini penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Lalu adil. Dalam penilaian ini dilakukan secara tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta berbeda latar belakang agama, suku, budaya, dan istiadat atau sosial, ekonomi, dan gender. Jadi, yang dimaksud dengan adil itu tanpa membeda-bedakan antara siswa yang lain dengan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Lalu ada terpadu. Penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Lalu terbuka. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yaitu pihak yang berkepentingan yang dimaksud di sini yaitu sekolah-sekolah atau sekolah yang akan dituju ataupun sekolah yang akan dimasukin yang saat akan datang. Lalu menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Lalu sistematis. Penilaian sistematis dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Lalu yang terakhir, akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Lalu ada bentuk penilaian. Bentuk penilaian ini ada 3, yaitu bentuk penilaian oleh pendidik, bentuk penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, lalu ada juga bentuk penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidikan
itu dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, atau bentuk lain yang diperlukan. Kemudian, bentuk penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan yaitu dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Lalu ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah, yaitu dilakukan dalam bentuk ujian nasional UN atau bentuk yang diperlukan. Kemudian ada juga mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian itu mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Perancangan strategi dilakukan pada saat penyusunan RPP berdasarkan silabus. Penilaian aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan, penilaian keterampilan yang dilakukan melalui praktek, produk, proyek, dan portofolio. Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Lalu hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Lalu mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan. Melalui rapat dewan pendidik. Lalu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah. Lalu kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidik ditetapkan melalui rapat dewan pendidik. Lalu mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN, baru penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Lalu hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN. Lalu hasil UN disampaikan kepada satuan pendidik untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran. Hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei atau sensus. Lalu bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validasi empirik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validasi empirik serta menghasilkan skor yang dapat dibandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Baiklah, demikian yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.